Jadi waktu lagi main di kamar, terus ada jendela 3. Nah di jendela itu ada, aku pikir pembantu aku. Dia gini nih ngeliat ke dalam. Waktu SMP itu lebih ke sosok manusia tapi mukanya rusak. Apaan tuh? Itu. Gludak. Hah, apaan tuh? Genderuwo. Hari ini kedatangan kakak aku, alhamdulillah. Padahal kenal udah lama banget, tapi dia masih baik sampai sekarang. Makasih ya kak. Iya, maksud nggak baik? Paling baik, top memang Kak Sarah. Kak Sarah ada di Kiss You. Hari ini aku mau nanya-nanya sama Kak Sarah. Tapi sebelumnya jangan lupa Kiss You komen, like, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya Kiss You TV. Dan juga channel YouTube-nya Kak Sarah, Sarah Wijayanto. Ting, jangan lupa pencet loncengnya. Iya bener. Jangan lewatin iklannya. Jangan di skip, nggak boleh. Oke. Kak Sarah, ayo mau nanya-nanya sama Kak Sarah ya. Boleh. Kak Sarah jawabnya jujur. 5.000 ya? Iya boleh dah. Berapa gue buat Sarah Wijayanto mau gue jabanin. Jangan kan gue cincin berlian juga gue jabanin. Iya. Kak, Ya. kakak tuh kan maksudnya kan kalau dulu Ayu nggak tahu, maksudnya dari pas kita kenal tuh belum terlalu tahu Kak Sarah ternyata bisa punya bakat kayak gini. Itu pertama kali kakak bisa ngeliat, terus pertama kali bisa interaksi sama makhluk lain itu kapan sebenarnya? Aku kan ini sebenarnya turunan, jadi dari nenek almarhum, ibu, bude, jadi tuh di keluarga udah turun temurun. Pertama kali ngeliat itu yang aku ingat umur 8 tahun. Tapi akhirnya bisa menerima dan ikhlas mau menerima energi dan belajar menyelaraskan itu masuk ke usia masuk ke usia 30. Sekarang aku udah 40, pas 1. Masih muda ya kak? Lu pakai formalin apa gimana sih? Lumayan ya. Cakep banget ya. Ini Saradik semua kak? Iya, Saradik. Apa namanya? Ya jadi perjalanannya panjang tuh sampai akhirnya aku bisa menerima gitu pada saat Awalnya emang sempet nggak nerima kak? enggak, karena aku ngerasa kayak apaan sih gitu, walaupun di dalam keluargaku tuh itu adalah hal yang biasa gitu ya. Tapi buat aku sendiri untuk menjelaskan ke diriku apa yang aku lihat kan kayak ini gue apa sih yang gue lihat gitu loh. Tapi banyak banget konfirmasi yang didapat sampai akhirnya oh yaudah deh, oke, aku menerima Akhirnya apa yang aku alamin ini, apa yang aku punya. Aku harus belajar untuk gimana caranya supaya aku nggak capek dengan energi. jadi kakak yang nemuin caranya sendiri? Iya, belajar itu dengan berjalannya waktu, karena kan ya nggak gampang. Berarti memang awal mulanya tuh yang udah ada turunan ya kak? Iya, dari turun temurun. Oke Kisyo, terus yang kedua Kak Sarah. Ya. Pertama kali ngelihat jelas makhluk lain itu apa? Dan terus gimana rasanya pada saat itu? Ya itu waktu umur 8 tahun. Jadi aku lagi main di kamar ibu dulu ya, di Jalan Kebalen itu dulu. Kakak dulu tinggal di Jawa ya? Enggak, di Jakarta. lahir dan besar di Jakarta. Jadi waktu lagi main di kamar, terus ada jendela 3. Nah di jendela itu ada, aku pikir pembantu aku. Dia gini nih ngeliat ke dalam. Cuman itu kayak aku pikir iya bener. Melongo gitu maksudnya. Cuman aku pikir oh pembantu, tapi lama-lama aku jadi hitam. Terus habis itu oh ya udah itu bukan manusia. Tapi waktu itu nggak tahu kenapa aku nggak takut, kayak biasa aja gitu. Nah mulai Tapi sadar itu bukan manusia tapi nggak takut gitu. yang seingat aku tuh nggak takut sama sekali waktu itu. Ya udah terus SMP sih yang mulai ngelihat wajahnya agak rusak. Itu SMP. Tapi itu ngelihat ntar aku nggak ngelihat jadi on and off. Masih iya. On and off. Tapi itu tetap aja kayak apa ya, kayak enggak nih, gue cuman Gondowo perasaan hitam gue gitu. doang. Apa
Waktu SMP itu lebih ke sosok manusia tapi mukanya rusak. Terus kaget, takut, nangis apa gimana Kak? Ya namanya anak SMP ngeliat sesuatu ke teman-teman, apa tuh? Bumbuyo. Gitu. Ngapa begitu sih? Gue jadi kaget. Kan maksudnya orang refleks kayak itu apa nih ya? Aku Nunjuk. Terus teman-teman apaan sih apaan gitu? sih lo gitu, apaan sih lo gitu. Cuman aku ya lupa. Jadi aku kadang-kadang tuh memilih untuk nggak bercerita, cuman yang namanya kita kaget pasti kan pengen cerita. Dia lewat. Apaan tuh? Dia lewat gitu. Kalau orang sih lewat nggak apa-apa. Mobil lewat bisa di stop lah. Kalau lu lewat, aduh nangis. Terus Kak, kalau ngelihat makhluk lain itu, apakah setiap saat gitu atau harus gimana dulu Kak? Apa harus dibuka dulu mata batin? Sebenarnya tuh dibuka mata batin tuh juga nggak semudah itu, ya nggak. Itu kan bukan kayak di set terus buka, nggak mungkin. Kalau menurut aku ya. Jadi sebenarnya aku dengan berjalannya waktu belajar bagaimana caranya supaya nggak capek. Aku belajar untuk mengkontrol kapan aku mau melihat mereka, kapan aku nggak mau melihat mereka. Itu pun juga kadang-kadang yang namanya mereka pasti kan seliweran. Nah tapi aku belajar untuk apa sih namanya grounding, jadi protect energi aku itu nomor satu. Melindungi energi kita. Ya, melindungi energi kita supaya yang nggak baik nggak bisa mempengaruhi kita. Sama dengan kita manusia kan, kita kan harus protect energi kita. Oh, walaupun ada orang jahat tapi kita nggak boleh ke bawah jahat gitu maksudnya Kak? Kan gitu. Kan sama seperti yang negatif-negatif, pasti mereka akan mencari celah gimana caranya supaya masuk dan ada juga yang berusaha untuk mempengaruhi kalian manusia untuk berpikiran negatif. Gitu. Makanya kenapa dalam semua agama kita sembahyang, kita sholat, ibadah, berbuat kebaikan itu kan supaya apa? Kita selalu ada di dalam cahaya Gusti Allah. Amin. Tapi emang capek Kak kalau kayak gitu? Capek. Kalau ditanya capek banget. Karena sekarang aku nggak tahu ya, mungkin karena udah semakin bertambah umur, energinya nih nambah. Jadi aku tuh sekarang bukan lagi menyerap energi mereka yang tidak terlihat, tapi aku menyerap juga energi manusia. Jadi kalau Ayu perhatiin, Maksudnya Kak? Aku nyerap energi orang juga. Jadi kalau misalnya aku pergi ke suatu tempat, tempatnya rame, itu bisa bikin aku capek. Karena kan banyak orang nih, maksudnya gitu. Emang begitu, tapi ya nggak apa-apa. Maksudnya bukan berarti aku yang sedih, kenapa harus begini, nggak. Aku udah ikhlas menerima karena itu udah bagian dari aku gitu. Cuman ya itu tadi, karena aku tahu apa yang bikin aku capek, apa yang bikin, jadi gimana caranya supaya ya aku menjaga itu gitu kan. Gitu sih. Kalau sekarang berarti udah bisa ngotak-ngotakin tuh ibarat Iya, kasarnya. dan ini pelajaran yang nggak akan pernah ada habisnya. Iya, aku tetap belajar kok. Aku juga kalau dibilang tahu banyak, enggak, aku nggak tahu apa-apa, masih belajar. Jadi terus aku nggak akan pernah berhenti belajar gitu. Emang dia dari dulu begini, kagak pernah meninggi orangnya Kak. Udah tinggi soalnya badannya. Iya bener, hatinya juga rendah aja maunya. Saya cakep deh, bener nggak punya lagi ya. 50.000 nih. Transfer aja. Iya. Kak, Ya, terus kelebihan ini ada treatment khusus nggak sih Kak supaya bisa tetap punya kelebihan ini? Misalnya kayak apa harus ngerjain sesuatu gitu Kak? Buat ngejaga. aku sih nggak ada ritual khusus sama sekali. Karena apa? Karena ini aku ya emang dari lahir bawaan gitu ya. Emang udah ada dari dulu. Udah asli, bukan dibuat-buat ya Nah, Sarah. tapi ada tapinya. Apa yang akhirnya yang aku percaya akhirnya ini energinya jadi, kalau menurut aku sih aku ngerasain ke diriku jadi lebih baik karena merubah aku juga. Alhamdulillah ya, kalau misalnya memang pas waktunya aku bisa menggunakan apa yang aku punya ini untuk membantu orang misalnya gitu. Apa ya, sebenarnya yang harus dilakukan itu adalah harus terus berbuat baik sih. Itu doang. Intinya itu ya, Itu pada saat
kita congkak, pada saat kita jadi ego, jadi wah gue paling bisa, wah itu hal yang tidak boleh dilakukan. Karena pada saat egonya terlalu gede, akhirnya kan keakuannya lebih besar, jadi energi core energinya jadi lain nih, tujuannya apa? Itu sih yang harus dilakukan. Untung banget dah Demian punya bini begini udah. Jadi beneran ini kagak bohong lagi mah beneran. Jadi ritualnya berbuat baik. Tapi Kak Sarah kan maksudnya ini Ayu nanya bener nih Iya. Kak Sarah bisa tahu juga nggak misalnya kayak aura nih hati orang, mana hati yang baik, mana hati yang enggak, mana hati yang tulus, mana enggak. Kak Sarah bisa ngerasain itu? Kadang-kadang sih, tapi maksudnya aku juga bukan yang kayak ngebaca orang, enggak. Aku baik sama siapapun. Kadang aku tahu nih orang nggak baik, aku tetap baik gitu. Tapi ya maksudnya intinya itu ya Kak. Intinya itu, tapi ya gitu. Kita harus pintar milih. Udah tahu misalnya nih orang nggak baik sama kita, ya nggak usah deket-deket. Tapi tetap baik, nggak boleh Aku juga baru belajar ya. Namanya aku tahun lalu juga beda, nggak kayak gini. Jadi sekarang lagi benar-benar belajar gimana caranya kita mau orang gimana ke kita tetap baik gitu. Cuman Dan kita itu harus nggak pintar gampang milih. loh ya Kak, nggak gampang ya Sama Kak. sekali nggak gampang. Itu lagi pelajaran ikhlas, itu kan susah. Dimana kita bisa menerima semua keadaan dan kondisi hati kita. Kita jujur nggak sama hati kita. Kita lihat, kita bisa menerima nggak nih orang-orang yang di sekitar kita ini yang ternyata yang dekat sama kita ternyata nggak baik kan, itu kan pasti kan susah. Pasti susah karena ada rasa kesel, sakit hati, kayak gitu. Dendam sih nggak ada, tapi kan pasti ada rasa. Nah, namanya manusia. Iya benar, kita bukan malaikat ya Kak. Tapi ya itu kan kalau nggak ada yang negatif kita nggak bisa jadi positif. Belajar, Harus belajar, makanya nggak boleh berhenti belajar. Intinya mau udah jadi orang baik-baik aja dah gitu ya. Belajar menjadi orang yang baik dan lebih baik, tulus, ikhlas. Ya udah itu aja. Udah. Terserah orang mau gimana, yang penting gue jangan ya. Gitu. Iya, itu aja udah. Ntar ada lagi tuh cobaannya. Iya, Pasti. tapi kan Kak pasti kadang kita kan ada rasa hati kesel. Nggak apa-apa. Yang namanya kita marah, mau nangis, mau kesel, nggak apa-apa. Tapi nggak boleh sampai keluar kata-kata kotor. ya gitu, gini. Yang namanya kita emosi, nggak apa-apa kita luapkan, tapi nggak boleh lama-lama. Jadi misalnya marah 2 hari aja, habis itu udah. Tapi yang namanya kan kita manusia kan, kita nangis, kita marah kan gitu, nggak apa-apa. Tapi ya itu nggak boleh. Akhirnya jadi dendam, kita nyimpen, jadi emosi-emosi di dalam sini nggak baik akhirnya gitu. Pelajaran yang baik nih buat semuanya. Lu dengerin tuh baik-baik. Kak, rasanya tuh kalau dimasukin makhluk tuh gimana sih? Rasanya gimana ya? Jadi kalau aku kan membuka komunikasi, jadi aku memberikan ruang di dalam diri aku untuk mereka berbicara, Menyampaikan sesuatu mungkin ya Kak? Ya, rasanya ya capek, tapi kadang-kadang yang rasanya yang buat aku kadang berat itu adalah pada saat mereka memberikan gambar, memberikan adegan apa yang mereka alami. Karena aku ikut merasakan kesedihannya, ikut merasakan marahnya. Sarah tuh sampai nangis. Iya. Ikut rasanya yang pernah dirasakan itu aku rasain gitu. Bayangkan misalnya ini adalah seorang anak kecil yang ditinggal orang tuanya misalnya. Ini adalah seorang perempuan yang harus melakukan hal yang tidak terpuji karena dia dijual keluarganya. Itu kan macem-macem tuh macem-macem ya. Semua kesana nerima itu semua emosi. Nah itu gimana caranya, tapi aku bisa menyampaikan pesannya supaya orang yang nonton jadi ya jangan sampai kejadian lagi. Tapi Kak Sarah ada perasaan nyesel nggak punya bakat, maksudnya punya kelebihan kayak gini? Enggak sama sekali. Aku senang banget karena aku dengan harapan, karena setiap penelusuran yang dijalani gitu ya, aku selalu mendapatkan pelajaran, dan dengan harapan yang nonton juga bisa mendapatkan pembelajaran yang sama. Benar. Supaya nggak terjadi begitu ya Kak? Iya, maunya mudah-mudahan yang nonton juga sampailah ini ya pesannya gitu. Kak, nih ada pesan-pesan nggak buat orang di luar supaya nggak takut sama hal kayak gitu? Contoh kayak Ayu. Nah, gini teman-teman. Jadi
semua jangan gini, gimana ya ngomongnya? Jangan terlalu menghubung-hubungkan semua hal dengan yang gaib. Kita harus menggunakan logika. Misalnya, budak. Orang kayak kasar aja masih bisa ngomong gitu loh, berarti benar. Iya, misalnya nih di rumah. Bunyi. Budak. Hah, apaan tuh? Genderuwo. Kalau kita takut pikirannya begitu kan, aduh kan jadi gitu. Benar. Musang, misalnya, ya kan? Gue malah lebih takut maling, yuk. Ya karena kan Kak Sarah udah ngeliat setiap hari kalau gitu. Enggak, tapi bener nggak? Kamu mikir nggak sih? Manusia Iya itu sih. bisa lebih melukai kamu daripada mereka. Berarti nggak ada hantu yang bisa melukai kan? Enggak dong. Yang bisa melukai adalah manusia sendiri. Pikiran kita yang bisa melukai kita. Oh, gue baru dapet nih jawabannya. Jadi nggak ada tuh Kak, hantu melukai itu nggak ada. Nggak ada. Tapi tuh kalau yang kayak di luar negeri Kak. Nah itu kan itu proses tuh. Dia misalnya nih ada kasus di luar negeri, dia ada proses jadi emang nempel di badannya. Akhirnya dia mempengaruhi dia nggak makan berhari-hari. Akhirnya jadi sakit. Otomatis kalau nggak makan pasti kekurangan vitamin, kekurangan apa jadi ke fisik. Betul. Udah nih, terus diobatin, dikasih obat segala macam, mungkin berpengaruh sama obat-obatan itu ngeblok, misalnya ada yang bersihin dia atau kalau di Amerika kan eksorsis itu ya. Itu tidak berfungsi karena dia dipengaruhi oleh si obat-obatan ini misalnya. Nah, jadi si orang itu karena apa ya? Karena nggak makan, karena Pengaruh dari situ gitu. Tapi kalau di Amerika tuh agak ngeri sih karena lebih ini ya Kak. Lebih agresif ya. Dia ngancur-ngancurin Iya. kayak nah itu bisa melukai siapa? Yang melukai siapa? Orang sendiri ya, dianya sendiri gitu kan. Jadi si yang jahat ini menggunakan badannya. Bukannya kayak orang kelempar sendiri gitu Kak, ada yang ngedorong atau ada apa. Itu di filmnya. Oh tuh. Iya. Kalau ternyata enggak Maksudnya ya. jarang banget ya terjadi ya. Yuk. Jarang banget terjadi. Jarang. Pernah terjadi sama aku pernah ditarik kakinya. Tapi ya kembali lagi kan aku ngebuka. Oh, karena Kak Sarah ngebuka. Nah, itu kalau kita enggak mah enggak gitu Kak. Nah, iya gitu sih. Maksudnya jarang terjadi sih. Ya, gitu. Jadi pokoknya nomor satu yang bisa melukai kita itu manusia sih. Itu manusia. Oke. Nah, jadi pesannya itu tadi ya, jangan terlalu menghubung-hubungkan semua hal Dengan yang yang gaib. Kita berpikir logis dulu aja. Oke, sudah terpecahkan. Kak Sarah. Ini Makasih banyak. logis kan jawabannya? Logis banget. Ya kan? Bener. Ya emang Ya kan harus kita nggak logis. tahu ya, makanya kita nanya sama Kak Sarah. Harus logis. Maaf ya duduk begini ya. Nggak apa-apa dong. Makasih banyak nih Kak Iya, Sarah terima udah mau kasih. main ke Kishu. Pokoknya buat semuanya jangan lupa komen sebanyak-banyaknya, like, share, dan juga subscribe channel YouTube Kishu TV dan juga Sarah Wijayanto. Dadah. Jaga Nabi ya. Iya dong. Makasih, dadah. Hai, saksikan terus ya Kishu ya. Jangan lupa subscribe and like and share and lonceng. Dadah. Kishu.